Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas materi mengenai pengenalan lingkungan lahan basah dengan saya sendiri Muhammad Syihab Gani dengan NIM 2310 211 3100018 dan dengan kawan-kawan saya. Saya Dea Putri Amdani dengan NIM 2310 211 2200060. Dan saya Ranita Salsabila Admina dengan NIM 2310 2112 20040. Dengan saya Nur Anisha Nahdia dengan NIM 2310 2113 20026. Dengan saya Sausan Roberto Aisy dengan NIM 2310 2112 20048. Dengan saya Najwa Saparina dengan NIM 23102111 20062. Jauh lagi kita membahas terkait diskusi kami, perlu dipahami nih apa sih itu lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah di permukaan bumi berupa daratan yang digenangi air, baik itu permanen ataupun musiman. Wetland memiliki kandungan air yang tinggi dan masuk lahan subur. Karena ciri dan karakteristik utama dari lahan basah adalah permukaan air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, serta memiliki vegetasi yang khas. Selanjutnya karakteristik akan dijelaskan Radita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik wetland atau lahan basah. Karakteristik wetland itu salah satunya akan senantiasa tergenang air. Adapun karakteristik lahan basah yang lain seperti yang pertama, lahan basah dapat mencakup wilayah periparian dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah. Yang kedua, pulau atau bagian laut yang dalamnya lebih dari 6 meter terlingkup oleh bahan basah menurut konvensi Ramsar. Lalu yang ketiga, muka air yang dangkal dekat dengan permukaan tanah serta memiliki vegetasi yang khas. Kondisi tanah wetland yang jenuh memungkinkan genangan air mengelilingi seluruh permukaan lahan. Jenis tanah lahan basah ketika terjadi periodik atau musiman memiliki tekstur yang lunak hingga liat. Kesepakatan konvensi internasional itu bermula dari kesepakatan internasional tentang lahan basah yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971 di Ramsar, Iran. Konvensi tersebut juga dikenal sebagai Konvensi Ramsar. Penetapan Hari Lahan Basah terjadi pada tahun 1996. Pada saat itu berlangsung pertemuan para anggota. Dari hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa Hari Lahan Basah sedunia jatuh pada tanggal 2 Februari dan diperingati serentak oleh seluruh anggota Konvensi Ramsar pada tahun setelahnya. Luas lahan basah di Indonesia masuk sebagai yang terbesar di dunia. Selain itu, wetland memiliki peran besar sebagai sumber pemurnian air dan penyimpanan karbon. Lahan basah memiliki beberapa jenis seperti lahan gambut, kawasan rawa yang terbagi menjadi rawa air tawar dan rawa air asin, hutan mangrove, lahan basah mineral, lahan basah dataran tinggi, kawasan riparian, dan lahan basah arktik. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang penjelasan lahan basah. Tapi kenapa sih lahan basah itu penting untuk dipelajari dalam konteks hukum? Dalam konteks hukum, lahan basah penting dipelajari karena menjadi objek perlindungan dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Nah, secara global, hal ini diatur dalam Konvensi Ramsar 1971, sedangkan di Indonesia sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan kawasan lindung termasuk rawa dan pesisir. Namun, lahan basah sering menjadi sumber konflik akibat alih fungsi untuk perkebunan, industri, infrastruktur yang berbenturan dengan kepentingan ekologis dan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum berperan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang 1945. Nah, dengan demikian mempelajari lahan basah dalam perspektif hukum penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, menegakkan keadilan hukum, dan melindungi hak generasi mendatang. Nah, gitu deh kenapa lahan basah penting untuk dipelajari dalam konteks hukum. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya potensi konflik hukum terkait lahan basah di Indonesia sendiri? Nah, potensi konflik hukum lahan basah di Indonesia umumnya muncul dari alih fungsi untuk kepentingan ekonomi, seperti konversi rawa gambut menjadi perkebunan sawit ataupun tambang. Hal ini sering bertentangan dengan aturan kawasan lindung, konservasi, dan tata ruang. Konflik juga timbul antara hak ulayan masyarakat lokal dengan izin usaha yang dikeluarkan pemerintah maupun swasta, sehingga menimbulkan sengketa lahan dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Contoh kasusnya dapat dilihat pada kerusakan ekosistem gambut di Riau dan Kalimantan
akibat pembukaan perkebunan sawit. Perusahaan sering melakukan pembakaran lahan gambut yang menimbulkan kebakaran hebat, kabut asap lintas negara, serta kerugian ekologis dan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah gugatan terhadap PT Nasional Sago Prima di Riau tahun 2016 yang divonis bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, konflik hukum lahan basah banyak berkaitan dengan ahli fungsi, izin lingkungan, hak masyarakat, serta kerusakan ekologis. Penyelesaiannya membutuhkan penegakan hukum yang tegas serta keberpihakan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, gitu Nadia potensi konflik lahan basah yang bakal terjadi di Indonesia. Wah, ternyata mempelajari lahan basah itu sangat penting ya Dek, apalagi kita sebagai anak hukum wajib tahu tuh apa aja konflik maupun pengertian dari lahan basah itu sendiri. Yuk kita kesana Dek.